Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak Indonesia? Semoga kalian semuanya sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, perkenalkan nama saya Ibu Saumi sebagai guru bahasa Indonesia. Sebelum proses pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucap basmalah. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul teks prosedur yang ada pada buku paket halaman pertama. Proses pembelajaran akan kita mulai. Alangkah baiknya kita harus selalu menjaga kesehatan seperti cuci tangan, menggunakan masker, menghindar dari tempat keramaian, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan pandemik atau COVID-19. Selamat menyaksikan. Interpretasi dari video yang kalian lihat barusan adalah kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 agar kita selalu sehat dan terhindar dari musibah yang terjadi saat ini. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke dalam materi, akan tetapi saya minta kerjasamanya kepada kalian. Saat Ibu menjelaskan materi, kalian bisa memperhatikan dan catat informasi penting yang saya sampaikan. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kalian akan memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan teks prosedur, yaitu kompetensi dasar 3.1. Menganalisis informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.2. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan organisasi secara tepat, lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran pada peserta didik diharapkan mampu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ketiga, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Keempat, mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isu, struktur, dan kebahasaan. Anak-anak yang Ibu sayangi, mulailah kita masuk ke dalam materi, yaitu materi kita hari ini teks prosedur. Sebelum kita mulai,
terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa pengertian dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur atau definisi yang lain adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Setelah memahami definisi teks prosedur, selanjutnya kalian harus memahami ciri-ciri yang ada pada teks prosedur. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. Keempat, teks bersifat informatif atau informasi. Kelima, teks dipaparkan secara terperinci. Keenam, isi informasi bersifat objektif. Ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan harus benar-benar sesuai dengan langkah-langkah. Itu merupakan ciri-ciri yang ada pada teks prosedur. Selanjutnya, tugas kalian yaitu memahami bagaimana cara untuk memahami teks prosedur. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah kalian mengidentifikasi. Untuk bisa mengidentifikasi bagian awal teks prosedur yaitu pernyataan umum. Dan ciri-ciri dari pernyataan umum tersebut yang pertama berupa judul, kedua pengantar yang mengarahkan pada perinci petunjuk, ketiga tujuan yang hendak dicapai, keempat isi mengandung pernyataan umum yang memberi gambaran alur kegiatan. Kelima, informasi berupa generalisasi umum yang memuat kegiatan besar dilakukan yang nantinya dijabarkan pada bagian langkah-langkah. Setelah pernyataan umum kalian memahaminya, selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan uraian-uraian atau langkah. Ciri-cirinya, yang pertama, bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Kedua, informasi sesuai dengan tujuan yang dibuat. Ketiga, perincian pernyataan harus urut. Keempat, perincian tahapan tidak dapat disela oleh tahapan lain dalam satu konteks. Kelima, isi informasi berupa deskripsi setiap tahapan. Teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana dibangun dari 2 atau 3 langkah-langkah saja, seperti prosedur mengoperasikan setrika. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks mencakup banyak langkah, seperti prosedur tentang tilang lalu lintas ataupun contoh lainnya. Ketiga, protokol merupakan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat
dan mudah dipahami. Contohnya, prosedur mencuci jersey sepak bola. Selanjutnya, kita akan memahami di dalam teks prosedur harus ada yang namanya struktur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan. Tujuan sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak dicapai. Kedua, langkah 1 dalam kurung awal kegiatan. Langkah 2, melanjutkan langkah dari yang awal kegiatan. Langkah 3, melanjutkan langkah kedua. Langkah 4, yaitu langkah terakhir. Dan yang keenam, penutup atau bagian akhir. Selanjutnya kita akan memahami kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Biasanya di dalam teks prosedur harus ada yang namanya kalimat imperatif. Imperatif bisa berbentuk larangan atau membujuk. Kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu kegiatan. Ketiga, kalimat interrogatif. Interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan masih banyak lagi. Kelima, verba material. Verba material dan tingkah laku atau verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Seperti, potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Seperti contohnya, tunggu kira-kira 5 menit. Tunggu sampai matang. Tetap pertahankan, dan masih banyak lagi. Partisipan manusia merupakan pelaku dalam cerita teks prosedur tersebut. Ketujuh, bilangan penanda. Bilangan penanda di sini adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Kedelapan, teks prosedur harus menggunakan urutan langkah satu persatu, tidak boleh terbalik. Dan jangan lupa harus ada step by step dari teks prosedur tersebut. Setelah kalian bisa memahami definisi, kaidah kebahasaan, struktur, ciri-ciri yang ada pada teks prosedur, tugas kalian selanjutnya adalah kalian bisa menganalisis teks prosedur. Yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah membaca secara keseluruhan. Kedua, memilah bagian-bagian teks ke dalam pendahuluan. Setelah kalian memahami pengertian, memahami ciri-ciri, kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur, selanjutnya tugas kalian adalah kalian bisa menganalisis contoh teks prosedur. Langkah-langkahnya, yang pertama,
kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Kedua, memilah bagian-bagian teks ke dalam pendahuluan atau pengantar, tujuan, langkah-langkah, serta penutup. Ketiga, menulis informasi yang terdapat pada setiap bagian. Keempat, mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria sesuai dengan bidang pekerjaan. Kelima, menghubungkan informasi yang telah diidentifikasi sesuai kebutuhan. Keenam, memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Kalian bayangkan bagaimana cara membuat teks prosedur yang mudah dan sederhana. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah langkah-langkah kegiatan harus dilakukan dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan kalimat yang langsung tertuju kepada partisipan. Ketiga, tentukan tema. Itu jangan lupa menentukan tema. Keempat, tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Kelima, perhatikan urutan langkah. Keenam, periksa kembali apakah ada langkah yang harus diperbaiki. Itu langkah-langkah membuat teks prosedur. Bagaimana cara mengembangkan teks prosedur sesuai dengan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur? Yang pertama, menyediakan teks prosedurnya. Kedua, menganalisis teks prosedur tersebut dengan menggunakan kriteria struktur. Ketiga, menentukan model pengembangan teks abstraksi. Keempat, mengkonversi teks tersebut. Kelima, merevisi atau menyunting jika diperlukan. Tugas kalian memahami semua materi teks prosedur hampir selesai. Yang belum kalian lebih paham adalah contoh teks prosedur. Di sini saya akan menampilkan sebuah video teks prosedur sederhana. Bisa kalian lihat step by step dan langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Barusan merupakan beberapa pemaparan materi teks prosedur yang saya berikan. Kesimpulannya adalah teks prosedur berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Dan di dalam teks prosedur harus ada yang namanya struktur, seperti tujuan dan langkah-langkah. Dan ingat, kaidah kebahasaannya pun harus digunakan sesuai dengan PUEBI atau pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apabila kalian ingin membuat teks prosedur sederhana, kompleks, atau protokol, yang kalian harus pahami terlebih dahulu adalah pahami dulu akan membuat teks prosedur apa, jenisnya sederhana atau kompleks. Setelah kalian menentukan jenisnya, barulah kalian mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang teks prosedur tersebut. Demikian pembahasan yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kalian semuanya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah. Maka selesai sudah pertemuan kita hari ini.